Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Woni Ahmad selaku dosen mata kuliah Dasar Manajemen dan teman-teman yang kami sayangi. Pada presentasi kali ini, kami akan membawakan materi proses pengendalian perusahaan dari perusahaan PT Pegadaian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Desri Yohana Nataliana Damanik, selaku moderator pada kali ini, dan teman saya Ahmad Aulia Rahman, Muhammad Safwa Razaka, Nurul Nabila, Salsabila Dwi Putri, dan Zahra Safira. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya Ahmad Aulia Rahman. Kepada Ahmad, dipersilahkan waktu dan layar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini yang pertama ada menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja. Jadi meningkatkan kualitas kerja karyawan dengan menetapkan kebijakan sistem kompensasi. Jadi sistem ini yang diterapkan pada perusahaan PT Pegadaian itu merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan prestasi kerja para karyawannya. Kompensasi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Nah, kompensasi yang langsung ini merupakan hak bagi karyawan dan menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya. Biasanya kompensasi langsung ini bisa diberikan berupa gaji, upah, dan insentif. Kemudian kompensasi tidak langsung biasanya berupa finansial ataupun non-finansial yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan berdasarkan kebijakan PT Pegadaian terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti tunjangan hari raya, uang pensiun, pakaian dinas, kafetaria, musola, olahraga, dan dharma wisata. Aktivitas pada PT Pegadaian. Aktivitas pada PT Pegadaian dapat berlangsung dengan baik. Salah satu faktor pendukungnya adalah motivasi dan semangat dari sumber daya manusia yang ada, sehingga didapatkan suatu keberhasilan atau prestasi kerja. Pemberian motivasi sangat penting bagi karyawan, karena besar kecilnya suatu motivasi merupakan ukuran terhadap prestasi kerja karyawan. Maka, apabila sistem yang diberikan perusahaan cukup adil untuk karyawan akan mendorong karyawan untuk lebih baik dalam melakukan pekerjaannya, dan lebih bertanggung jawab atas masing-masing tugas yang diberikan perusahaan. Standar pengukuran. Yang pertama itu kualitas kerja. Yang kedua, kuantitas kerja. Yang ketiga, konsistensi karyawan. Dan yang terakhir, sikap karyawan. Yang kedua, pengukuran prestasi kerja. Meliputi 4 poin. Yang poin pertama, penguasaan iptek, lebih memahami tugas dan tanggung jawab, ketepatan, ketelitian, keterampilan, dan keberhasilan. Poin kedua, kecepatan dan keefektifan kerja. Poin ketiga, peningkatan kemampuan dan aktualisasi diri, patuh kepada instruksi, hati-hati dalam bekerja dan rajin. Dan poin keempat, memiliki pribadi yang tangguh, sikap profesionalitas yang tinggi terhadap instansi dan lembaga lain. Selanjutnya, menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar. Setelah dilakukannya penelitian untuk mengukur prestasi kerja pada salah satu cabang PT Pegadaian, maka didapati hasil sebagai berikut. Kualitas kerja. Berdasarkan hasil pengolahan data dari jawaban responden, didapatkan nilai rata-rata jawaban responden untuk indikator kualitas kerja yaitu 3,80. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kerja karyawan yang ada di PT Pegadaian tersebut masih kurang, di mana berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, penulis mendapati bahwa banyak karyawan yang sering datang terlambat, sehingga pelayanan yang seharusnya sudah bisa diberikan kepada nasabah yang datang menjadi tertunda dan menyebabkan nasabah menunggu lebih lama. Selain itu, ada juga beberapa karyawan yang melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan prosedur perusahaan, seperti karyawan pilih-pilih dalam melayani nasabah. Contohnya, karyawan lebih memilih keluarga atau teman dekat untuk dilayani lebih dahulu daripada nasabah yang sudah datang terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kuantitas kerja. Berdasarkan hasil olahan data untuk indikator kuantitas kerja, diketahui indikator kuantitas kerja
memiliki nilai rata-rata jawaban yang paling rendah dibandingkan dengan indikator lainnya, yaitu 3,65. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas karyawan yang ada di PT Pegadaian tersebut masih kurang, di mana karyawan tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, banyak karyawan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Baik, selanjutnya di standar ukur prestasi kerja yang ketiga, yaitu konsistensi karyawan. Berdasarkan hasil olahan data terhadap jawaban responden untuk indikator konsistensi karyawan, didapati nilai rata-ratanya yaitu 3,85. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangannya, konsistensi karyawan masih kurang, karena karyawan tidak hati-hati dalam bekerja, seperti pelayanan yang diberikan karyawan kurang ramah dan kurang puas dan kurang cepat sehingga menyebabkan nasabah menunggu dan akhirnya mengeluh karena kurang puas dengan pelayanan yang diberikan. Yang keempat, ada sikap karyawan dengan nilai rata-ratanya yaitu 3,70. Di mana berdasarkan hasil pengamatan yang adanya karyawan yang melaksanakan pekerjaannya dengan tidak bertanggung jawab, seperti meninggalkan nasabah begitu saja saat masih dalam pelayanan. Selain itu, ada karyawan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, di mana ada karyawan yang terbawa emosi saat melayani nasabah yang tidak menyenangkan. Next. Selanjutnya, mengambil tindakan korektif. Yang pertama, lebih meningkatkan lagi pemberian motivasi kerja. Yang kedua, memperhatikan kebijakan kompensasi. Yang ketiga, mengadakan seminar atau pelatihan skill untuk karyawan. Yang keempat, meningkatkan pemberian apresiasi atas prestasi kinerja karyawan. Dan yang terakhir, memberikan pendidikan terkait kepribadian dan keprofesionalitasan kerja kepada karyawan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.